Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiana dengan NIM 19252160. Di sini saya akan menjelaskan definisi farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efeknya pada sejumlah besar manusia. Farmakoepidemiologi sebagai dasar aplikasi latar belakang, metode, dan pengetahuan epidemiologi untuk mempelajari penggunaan dan efek obat dalam populasi manusia. Farmakoepidemiologi bisa dibilang jembatan yang menghubungkan farmakoklinik dan epidemiologi. Farmakoepidemiologi berkonsentrasi pada dampak atau outcome klinis terapi, seperti memahami efek obat dan bermanfaat dan tidak dikehendaki efek klinik antar obat dan efek ketidakpatuhan medis. Yang kedua, hubungan farmakoepidemiologi, farmakologi, dan farmasi klinis. Hubungan farmakoepidemiologi, farmakologi, dan farmasi klinis ialah bagaimana peran farmasis dalam mengetahui atau menganalisis efek pada suatu obat pada populasi manusia. Misal, pada suatu manusia atau pasien diberikan suatu obat, maka farmasis harus mengetahui dan memeriksa bagaimana efek dari obat tersebut. Lalu, pada manusia lainnya, efek obat tersebut bagaimana? Hal itulah yang harus diketahui oleh seorang farmasis. Untuk mengoptimalkan penggunaan obat, salah satu prinsip farmakologi klinik adalah terapi secara individual atau disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap pasien. Terapi individual ini membutuhkan rasio keuntungan atau resiko yang spesifik untuk tiap pasien, serta harus diperhatikan efek yang diinginkan dan efek merugikan dari obat dan diantisipasi bahwa status klinis pasien dapat mempengaruhi hasil terapi. Penggunaan obat secara rasional dapat diartikan sebagai pemberian antibiotik yang tepat indikasi, tepat penderita, tepat obat, tepat dosis, dan waspada terhadap efek sampingnya. Berikutnya itu klasifikasi desain penelitian. Desain penelitian yang sering digunakan adalah penelitian observasional dan eksperimental, di mana penelitian observasional tidak melakukan atau tidak memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Sedangkan penelitian eksperimental yaitu sengaja memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Yang pertama itu penelitian observasional. Adapun poin yang pertama dari penelitian observasional yang pertama itu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menjelaskan secara sederhana tentang status kesehatan masyarakat berdasarkan pada data rutin yang telah tersedia atau pada data yang diperoleh dalam survei khusus, dan hal ini adalah langkah pertama dalam penyelidikan epidemiologi. Tujuan penelitian deskriptif yaitu memberikan informasi tentang distribusi penyakit, besarnya beban penyakit, disease burden, dan kecenderungan atau tren penyakit pada populasi yang berguna dalam perancangan dan alokasi sumber daya untuk intervensi kesehatan, memberikan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit dan merumuskan hipotesis tentang paparan sebagai faktor risiko kasus penyakit. Case report merupakan studi kasus yang bertujuan mendeskripsikan manifestasi klinik, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Case report mendeskripsikan cara klinis mendiagnosis dan memberi terapi kepada kasus dan hasil klinik yang diperoleh. Selain tidak terdapat kasus pembanding, hasil klinis yang diperoleh mencerminkan basis biologis yang melebar dari sebuah kasus. Sehingga case report kurang andal untuk memberikan bukti empiris tentang gambaran klinis penyakit. Yang kedua itu case series. Case series merupakan studi epidemiologi deskriptif tentang serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan spektrum penyakit, manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Yang ketiga, studi korelasi. Selanjutnya, penelitian analitik. Penelitian analitik menguji hipotesis dan menaksirkan atau mengestimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit.
Penelitian epidemiologi analitik membandingkan kelompok-kelompok untuk menentukan adanya peran dari berbagai faktor risiko atau paparan dalam menyebabkan suatu penyakit dan masalah kesehatan. Tujuan epidemiologi analitik sendiri yaitu menentukan faktor risiko atau faktor pencegah determinan penyakit, menentukan faktor yang mempengaruhi prognosis kasus, dan menentukan efektivitas intervensi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada populasi. Desain penelitian analitik yang sering digunakan dalam penelitian adalah yang pertama itu cross-sectional, studi cross-seksional variabel bebas atau faktor risiko dan tergantung atau efek dinilai secara simultan pada satu saat atau tidak harus pada saat atau hari yang sama. Variabel-variabel dinilai hanya satu kali saja. Yang kedua itu cohort, merupakan penelitian analitik yang bersifat observasi, di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang terkena penyebab atau terpapar dengan sekelompok lainnya yang tidak terkena penyakit atau tidak terpapar. Kemudian dilihat akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini bersifat mengacu pada masa depan atau prospective study. Penelitian ini juga tidak dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, case control. Penelitian kasus kontrol pada suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko atau paparan dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi pasien dengan efek penyakit tertentu atau kelompok kasus dan kelompok tanpa efek atau kelompok kontrol. Kemudian diteliti faktor risiko atau paparan yang dapat menerangkan mengapa kelompok kasus terkena efek sedangkan kelompok kontrol tidak. Berikutnya itu penelitian eksperimental. Intervensi atau eksperimen mencoba untuk mengubah variabel dalam satu atau lebih pada kelompok orang. Efek intervensi diukur dengan membandingkan hasil pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Penelitian eksperimental dibagi menjadi 3. Yang pertama itu randomized control trials, yang kedua field trials, yang ketiga community trials. Akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus farmakoepidemiologi yang berjudul vitamin penambah darah pada ibu hamil di Kecamatan Jatinangor. Nah, prevalensi anemia di dunia menurut WHO, ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35-37%. Nah, sedangkan di Indonesia, prevalensi anemia pada ibu hamil menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2013 sekitar 37,1%. Pada umumnya, penyebab anemia bisa disebabkan oleh kekurangan nutrisi, di mana nutrisi tersebut seperti besi, folat, dan vitamin B12. Akan tetapi, ada beberapa faktor lain seperti konsumsi obat-obatan, adanya pendarahan, dan simpanan besi yang buruk. Anemia dapat menyebabkan peningkatan curah jantung, peningkatan resiko pendarahan, dan penurunan kemampuan untuk mentoleransi kehilangan darah yang dapat menyebabkan shock dan kematian. Anemia adalah kondisi konsentrasi hemoglobin yang kurang dari 12 G per DL pada wanita tak hamil dan kurang 10 G per DL selama kehamilan atau selama masa nifas. Anemia merupakan penurunan konsentrasi hemoglobin. Nah, faktor yang mempengaruhi hemoglobin ada berbagai macam. Yang pertama itu rendahnya asupan gizi seperti asupan protein, zat besi, dan vitamin C. Yang kedua itu protein berperan penting dalam transportasi zat besi di dalam tubuh. Nah, rendahnya ibu hamil dalam mengkonsumsi suplemen penambah darah merupakan salah satu angka penyebab terjadinya prevalensi anemia masih tinggi. Farmakoepidemiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efek obat dalam populasi di daerah tersebut.
Nah, studi sendiri ini berguna untuk mengetahui pola penggunaan suplemen penambah darah pada ibu hamil. Suplemen tablet FE adalah salah satu program pemerintah yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan anemia defisiensi besi pada ibu hamil, yaitu pemberian tablet zat besi sebanyak 90 tablet selama periode kehamilan. Nah, WHO sendiri merekomendasikan agar suplemen zat besi diberikan kepada ibu hamil yang memiliki cadangan besi sebanyak 3-60 mg per hari, dan untuk ibu hamil yang tidak memiliki cadangan zat besi sebanyak 120-140 mg per hari. Kan pembahasan tentang hasil dari penelitian tentang jurnal dari studi farmakoepidemiologi vitamin penambah darah pada ibu hamil di Kecamatan Jatinangor. Nah, sebelumnya itu peneliti di sini tuh tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan dari ibu hamil dalam mengonsumsi tablet zat besi. Nah, dalam penelitian ini digunakan studi farmakoepidemiologi mengenai suplemen penambah darah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Kecamatan Jatinangor yang bertujuan untuk mengetahui praktik konsumsi suplemen penambah darah pada ibu hamil di Kecamatan Jatinangor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan potong lintang populasi. Nah, di dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Kecamatan Jatinangor, tepatnya di Kabupaten Sumedang. Pengambilan sampel dilakukan di 12 desa subjek, dipilih secara konsekutif. Nah, setelah pembulatan besar sampel itu didapatkan 110 ibu hamil di Kecamatan Jatinangor. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Nah, data wawancara dilakukan menggunakan kuesioner tertutup. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 110 responden, diantaranya terdapat 14 responden yang tidak mengonsumsi suplemen, dan pengambilan sampel dihentikan setelah didapatkan 96 sampel yang mengonsumsi suplemen. Hasil dari penelitian itu bisa dilihat di tabel berikut. Nah, menurut hasil yang diperoleh, kita dapat melihat bahwa responden yang tidak mengonsumsi suplemen itu sebanyak 14 responden, dan alasan responden tidak mengonsumsi suplemen diantaranya ada yang merasa sehat-sehat saja, ada yang merasa keluhan dan yang diderita itu tergolong ringan sehingga tidak memerlukan suplemen tersebut, serta ada beberapa juga yang takut dengan efek samping yang timbul setelah mengonsumsi suplemen tersebut. Nah, dapat dilihat di tabel itu bahwa sebagian besar atau 80 responden berada dalam rentang usia hamil yang aman karena berusia 20-35 tahun. Selanjutnya, peneliti itu tertarik meneliti tentang efek samping apa saja yang timbul akibat mengonsumsi tablet zat besi bagi ibu hamil di Kecamatan Jatinangor. Hasil dari penelitian itu dapat dilihat di tabel berikut. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sebagian responden mengalami efek samping seperti mual dan konstipasi yang sering timbul setelah mengonsumsi tablet zat besi. Beberapa efek samping yang dirasakan responden itu diantaranya mual, muntah, konstipasi, diare, pusing, dan sakit perut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan hasil dari penelitian Jurnal Studi Farmakoepidemiologi Vitamin Penambah Darah pada ibu hamil di Kecamatan Jatinangor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.